Hai para sahabat semuanya, selamat datang di channel Adexvia Tutorial. Apakah kalian sudah tahu channel Bijo Story? Channel ini pemiliknya orang Indonesia, dan dia sudah banyak mengumpulkan pundi-pundi dolar yang begitu banyak. Dan kenapa kita tidak bisa seperti Bijo Story? Bijo Story cuma buat konten bergambar, dan sangat mudah untuk kita buat sebenarnya. Cukup kita pakai dua aplikasi saja. Kita tak perlu menunjukkan wajah di depan kamera. Namun, apakah kalian tahu penghasilan dari channel ini? Ternyata hampir 200 juta rupiah maksimalnya, dan minimalnya itu hampir 1000 dolar atau 957 dolar. Channel Bijo Story adalah channel yang sudah memiliki 1,65 juta subscriber. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke intinya. Channel ini menceritakan animasi atau cerita bergambar. Oke, kita lihat salah satu contoh videonya. Kita putar dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali ya di channel Bijo Story. Channel yang akan membahas berbagai hal, kisah, kasus dan juga misteri dalam kemasan cerita bergambar. Dan untuk teman-teman yang suka dengan konten seperti ini, oke, sekarang saya akan berbagi rahasia Bijo Story. Di sini kita cukup pakai dua aplikasi saja. Jadi cukup menggunakan isi SketchUp dan pensil foto. Oke, kita langsung saja ke tutorialnya. Kedua aplikasi yakni yang pertama yang ada di handphone kalian, dan aplikasi yang kedua memang kalian membutuhkan laptop karena memang bagusnya cuma di laptop. Jadi pertama-tama kita butuh sebuah aplikasi yang ada di Google Play Store. Ini bisa kalian unduh secara gratis ya. Nama aplikasinya adalah Photo Pencil Sketch. Silakan download terlebih dahulu di Google Play Store. Dan tampilannya kayak gini. Tinggal kalian download. Oke, sambil menunggu selesai, kita masuk ke Google Chrome. Untuk mencari bahan-bahannya agar kita punya alur ceritanya. Di sini gue akan mengasumsikan karena sudah punya ceritanya. Namun kalau teman-teman belum punya ceritanya, silakan dicari di gambar lagi. Karena di Google itu udah banyak banget. Ada ribuan bahkan sampai jutaan cerita-cerita kriminal ataupun cerita horor. Kalian bisa tulis ulang, dan karena gue pengen video ini singkat dan kalian mengerti, gue hanya menjabarkan substansinya saja. Oke, kita cari bahan-bahan gambarannya terlebih dahulu. Kita langsung ke Google Chrome. Terus kita ketik judul gambar yang mau dicari. Aku contohkan saja satu gambar ini ya. Untuk mendownload gambar di Google, terus kita mendownloadnya. Kita pilih saja gambar yang sesuai dengan cerita kita. Kemudian kita tekan lama pada gambarnya, kemudian tekanlah download atau save image gambar. Kemudian ulangi ini hingga dirasa gambarnya itu sudah cukup untuk menceritakan cerita kalian ya. Setelah itu kita kembali ke aplikasi pensil foto yang baru saja kita download di Google Play Store tadi. Kurang lebih tampilan awalnya seperti ini. Kemudian kalian tekan di bagian galeri, dan kalau ada, kemudian kita cari gambar yang baru saja kita download di Google. Nah, ini kita akan merubah gambarnya menjadi sketsa ya. Setelah dapat gambarnya, sobat tinggal tekan OK. Pada bagian sini, dan silakan dipilih. Di bagian sini
itu ada filter sketsa. Jadi teman-teman bebas untuk memfilter dengan gesek seperti apapun yang kalian suka, ataukah semi warna, atau memang hitam putih seperti ini saja. Selanjutnya tinggal download saja. Pilih pada bagian ini, mengulangi langkah tadi untuk membuat foto sketsa, karena kita membutuhkan banyak foto sketsa untuk membuat cerita seperti Bikostory. Setelah kita mendapatkan gambar yang cukup untuk ceritanya, kita langsung menuju langkah pembuatan animasinya menggunakan aplikasi EasySketch. Pada PC atau laptop ya, kurang lebih tampilan awal dari EasySketch ini seperti ini. Sekarang saya akan mereview langkah demi langkah menu bar menunya. Pada bagian ini ada New Project. New Project adalah tempat kita untuk membuat project baru. Jadi seperti namanya dan menunya. Berikutnya ada menu Open Project. Namun Open Project ini adalah project yang lama yang belum selesai kita buat. Selanjutnya ini ada Save Project. Ini untuk kita ngecek projectnya. Ini ada Save As, jadi kita menyimpan ulang. Ini ada New Slide. New Slide itu ada paper yang keduanya. Nah seperti itu, kalau klik tab ini kita remove aja, karena satu aja udah banyak gambarnya yang bisa masuk, jadi kita penuhin dulu. Dan kemudian selanjutnya ada di sini yang istimewanya, image. Ini sudah disediakan sama aplikasinya, ada banyak gambarnya ya. Coba kita buka ini, kita bisa lihat kebutuhannya apa saja sebenarnya. Semuanya sudah hampir tercukupi di sini, seperti ada engineering. Misalnya teman-teman ingin buat tentang sesuatu cerita. Nah, ini semuanya ada di sini. Dan aplikasi ini juga bisa kita kerjakan secara offline. Jadi nggak usah online. Nah, sekarang kita asumsikan saja teman-teman ingin memasukkan sketsa yang sudah kita buat tadi ya. Kita menuju image, lalu kita tekan aja load from PC. Pada bagian ini, kemudian kita tekan browse, dan di sini gue udah nyimpanin atau masukin gambar yang sudah kita buat sketsanya tadi. Nah, ini pada bagian gambarnya. Gue akan buka, kemudian kita open gambarnya satu persatu. Kita bisa kecilkan, kita klik 2 kali, kemudian kita geser-geser pada bagian ini untuk merubah atau mengecilkan. Kemudian kita taruh aja di bagian paling atas. Nah, ini di sini ya, biar gambarnya atau papernya penuh. Kita setting dulu, karena video ini akan kita peruntukkan untuk YouTube. Kita setting dulu aspek ratio atau size kanvasnya. Kemudian pilihlah. Saya ke kanvasnya yang 1280 kali 720 karena untuk kebutuhan YouTube. Dan di bawah ada background di sini, dan kita bisa pilih warna backgroundnya sesuai kalian ya.
Di sini aku biarin aja pakai warna putih. Terus kita save. Sekarang kita tinggal menggeser gambarnya sesuai kemauan kita. Jadi ini sangat simpel. Nah, sekarang coba kita akan memasukkan teks. Kalau tadi udah gambar, sekarang kita masukkan teks. Untuk teksnya juga sama, kita udah disediakan banyak banget fontnya. Nah, ini salah satunya. Coba kita pakai dan kemudian kita tulis. Ini contohnya saja. Kamu boleh menulis apa saja. Jangan lupa juga diatur isi teksnya agar nggak kebesaran, dan diatur juga warnanya. Kalau kalian suka, jadi di sini udah lengkap sekali. Jadi silakan dieksplorasi lebih lanjut. Jadi untuk menyingkat tutorial ini, jadi kita akan memasukkan beberapa gambar lainnya. Dan inilah beberapa gambar yang sudah kita masukkan. Nah, sekarang kita tambahkan bagaimana transisi atau animasinya. Untuk animasinya itu sendiri bisa kita pilih. Ada gambar tangan ataukah kita sesuaikan atau kita samakan dengan Biko Story. Itu tanpa tangan ya. Nah, kalau dengan tangan itu sudah default atau bawaan dari aplikasinya. Tapi kalau tanpa tangan itu kita perlu merubahnya di bagian ini. Nah, ini kita klik dulu 2 kali. Sekarang klik kanan pada gambar di bagian bawahnya, kita klik properti. Disinilah kita akan merubahnya kalau kita mau tanpa tangan. Draft by hand, kita matikan dan kita ganti ke bagian draft. Maka hasilnya akan sama kayak gini ya. Dan kalau merasa ini terlalu cepat durasinya, menggambarnya, animasinya, jadi kita bisa masukkan kembali ke bagian propertinya. Kayak tadi, klik pada gambar, terus klik kanan, terus menuju properti. Dan kemudian kita turunkan kecepatan di sini ya. Timing draftnya. Untuk animasinya kita samakan pada gambar yang kedua sampai gambar yang terakhir. Atau kalau kalian mau ganti di gambar yang sekian, mau pakai gambar tangan, itu terserah kalian ya. Jadi untuk gambar yang pertama, tadi kita sudah edit di propertinya atau timingnya ataupun drawingnya. Nah, untuk gambar seterusnya juga kita harus samakan, caranya juga sama. Sekarang kita coba lihat hasilnya. Tinggal klik aja preview pada bagian atas. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Dan kalau dirasa papersnya tidak cukup untuk kita bisa tambahkan di new slide seperti ini ya. Jadi tinggal kita ulangi cara yang sama, kita masuki gambar. Ada beberapa menu tambahan yang mesti gue harus review juga atau jelasin ke kalian. Pada bagian ini kita bisa memasukkan atau mengimport bagian video ini dari laptop kita tentunya. Kemudian pada bagian yang selanjutnya, di sampingnya itu ada bagian musik. Kita bisa menambahkan musik ataupun audio
suara yang sudah kita rekam di handphone. Katakanlah misalnya teman-teman membuat voice overnya di handphone. Nah, teman-teman bisa memasukkan itu di bagian menu. Tapi untuk tutorial ini saya merekamnya menggunakan HP. Di laptop saya hanya membuat animasinya saja. Nanti di proses pengeditan halusnya saya menggunakan CapCut untuk memasukkan suaranya saja. Tapi ini tergantung cara yang baiknya gimana. Tinggal kalian menyesuaikan dengan cara gampangnya. Selanjutnya, di menu background sudah disediakan beberapa default background. Nah, ini kalian bisa pilih. Tapi ketika kalian memilih salah satu background, maka untuk slide kedua dan selanjutnya yaitu juga akan diganti. Ini adalah hands untuk mengganti animasi tangannya. Kalian bisa memilih. Ini sudah disediakan banyak model. Yang hitam, ada model anak kecil, ada juga model wanita. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Kita review hasil akhirnya dengan cara menekan bagian ekspor. Ya, di sini pada menu di atas ini. Kalau kalian mau menonton video panjangnya yang saya buat, langsung saja buka di linknya di kolom deskripsi, atau langsung menuju channelku yang satunya, yaitu Adex Poa. Hai teman-teman, para sahabat Maya semuanya. Selamat datang di channel ini. Channel ini mengulas tentang kisah, kasus, misteri, hingga sejarah dalam kemasan cerita bergambar. Dalam kesempatan ini, Mimin akan mengulas sejarah singkat tokoh sejarah nasional agar kita, para generasi penerus bangsa, tidak melupakan tokoh-tokoh pahlawan bangsa kita. Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani lahir di Purworejo, Jawa Tengah 19 Juni 1922 dan meninggal di Lubang Buaya, Jakarta 1 Oktober 1965 pada umur 43 tahun. Setelah kemerdekaan, Yani bergabung dengan Tentara Republik yang masih muda dan berjuang melawan Belanda. Oke teman-teman, kurang lebihnya seperti itu cara membuat cerita bergambar. Kayak YouTube, channel Biko Story, dan kalian bisa mengeksplorasi lebih lanjut. Buat teman-teman yang masih kebingungan, kira-kira dari mana cari aplikasi ESI Pro 30, kalian tinggal mendownload aplikasinya di Google Chrome. Dan terima kasih sudah menonton. Kalau kalian punya kritik dan saran, silakan dituliskan di kolom komentar. Dan jangan lupa like, subscribe,